Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa melanjutkan kembali membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada siang hari ini saya akan menyampaikan atau melanjutkan bab baru, yaitu membangun masyarakat baru. Ini artinya masyarakat baru di Madinah, ya. Sebagaimana sudah kami singgung, penulis maksudnya, ya, sebelumnya, bahwa ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW beliau tinggal di perkampungan Bani An-Najjar pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bertepatan dengan 27 September tahun 622 Masehi. Beliau turun di depan rumah Abu Ayyub lalu berkata, "Disinilah tempat berhentinya, insya Allah." Kemudian beliau pindah ke rumah Abu Ayyub, membangun Masjid Nabawi. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW setelah itu adalah mendirikan Masjid Nabawi. Di lokasi di mana unta tersebut duduk, beliau memerintahkan untuk mendirikan masjid. Beliau membelinya dari 2 orang anak yatim pemiliknya. Beliau sendiri ikut terjun di dalam membangun, memindahkan batu bata dan batu lainnya sambil bersenandung. Ya Allah, tiada kehidupan hakiki kecuali akhirat. Karenanya ampunilah orang-orang Ansor dan Muhajirin. Beliau juga bersenandung. Tukang angkat yang ini bukanlah tukang angkat Khaybar. Ini orang paling berbakti dan paling suci di sisi Rabb kami. Hal ini menambah semangat para sahabat dalam membangun masjid, sehingga salah seorang dari mereka berkata, "Jika kami duduk sementara Nabi bekerja, sungguh itu merupakan perbuatan yang tercela." Di lokasi tersebut terdapat bekas kuburan orang-orang musyrik, puing-puing, pohon korma, dan pohon khorkot. Ya. Rasulullah SAW menyuruh agar kuburan-kuburan kaum musyrik tersebut dibongkar, puing itu diratakan, pohon korma dan pohon khorkot ditebang. Lalu kiblatnya ditetapkan mengarah ke Baitul Maqdis. 2 tiang pintunya terbuat dari batu, dinding-dindingnya terbuat dari batu bata dan tanah liat. Atapnya terbuat dari pelepah kurma, tiang-tiangnya dari batang-batang pohon. Kemudian lantainya dibuat menghampar dengan pasir dan kerikil kecil. Memiliki 3 pintu, panjang bangunannya hingga ke arah kiblat hingga ke ujungnya ada 100 hasta dan lebarnya juga hampir sama. Adapun pondasinya sekitar 3 hasta. Beliau juga membangun beberapa rumah di sisi masjid, yaitu rumah berupa kamar-kamar yang dindingnya terbuat dari batu bata dan tanah liat, dan atapnya dari pelepah korma dan batang pohon. Kamar-kamar tersebut diperuntukkan bagi istri-istri beliau. Setelah pembangunannya selesai, Nabi SAW pun pindah dari rumah Abu Ayyub. Masjid ini bukan berfungsi hanya untuk tempat sholat semata, tetapi sebagai kampus tempat orang-orang muslim memberikan pendidikan dan pengarahan Islam, juga sebagai tempat pertemuan sehingga mereka berkumpul dan menyatu dari beberapa unsur kabilah yang berbeda-beda, yang selama ini selalu memunculkan perselisihan dan peperangan ala jahiliyah di antara mereka. Masjid ini juga menjadi pangkalan untuk mengatur seluruh urusan dan mengirimkan pasukan-pasukan yang hendak diberangkatkan. Selain itu juga sebagai majelis untuk memusyawarahkan dan memutuskan berbagai perkara. Di samping itu, masjid berfungsi juga sebagai rumah bagi sejumlah besar orang-orang miskin dari kalangan muhajirin yang mengungsi
yang sama sekali tidak mempunyai rumah, harta benda, keluarga, dan anak-anak. Di awal masa hijrah telah disyariatkan azan, suara lantunan yang keras yang menggema di angkasa 5 kali sehari yang menjadikan seluruh alam nyata turut menggema. Kisah tentang mimpi Abdullah bin Zubair yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah mengenai hal ini adalah ma'ruf atau terkenal. Kemudian berikutnya mempersaudarakan sesama kaum muslim. Di samping membangun masjid sebagai pusat berkumpul dan menyatukan kaum muslim, Nabi SAW juga melakukan langkah lain yang merupakan sesuatu yang paling indah yang tercatat dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Ibnu Qayyim berkata, kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor di rumah Anas bin Malik. Mereka berjumlah 90 orang laki-laki, separuhnya dari kalangan muhajirin dan separuhnya lagi dari kalangan ansor. Beliau mempersaudarakan mereka sebagai pelipur lara. Mereka saling mewarisi sekalipun tidak diikat oleh tali kekerabatan. Hal ini berlaku sampai peristiwa perang Badar tatkala Allah menurunkan firman-Nya, wa ulul arhami ba'duhum aula biba. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Surat Al-Anfal ayat 75. Hak saling mewarisi itu pun dihapus, sementara akad persaudaraan tetap berlaku. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau SAW mempersaudarakan untuk tahap kedua antara sesama kaum muhajirin. Tetapi yang lebih valid adalah riwayat pertama. Kaum muhajirin tidak membutuhkan persaudaraan. Dengan sudah terjalannya hubungan persaudaraan Islam, persaudaraan serumah dan kedekatan nasab. Hal ini berbeda dengan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Makna persaudaraan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, untuk mengikis sikap fanatisme atau ta'asub jahiliyah, karena tidak ada perlindungan kecuali atas dasar Islam. Juga menggugurkan adanya kelompok atau firqoh berdasarkan nasab, warna kulit, tanah air, sehingga seseorang tidak akan merasa lebih unggul atau lebih hina kecuali karena sikap ksatria atau muru'ah dan ketakwaannya. Rasulullah SAW menjadikan ikatan persaudaraan ini sebagai ikatan yang nyata, bukan sekedar ungkapan kosong. Ini merupakan sesuatu yang bersifat praktis, yang mempertautkan darah dan harta, bukan sebatas hiasan di bibir yang tidak berpengaruh apa-apa. Sikap ihsar, mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri, mengasihi orang lain, berlaku lemah lembut, telah menyatu dalam persaudaraan ini, memenuhi masyarakat yang baru tersebut dengan teladan-teladan yang amat menawan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa sesungguhnya mereka tatkala sampai di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Rabi'. Sa'id bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak hartanya di kalangan Ansor. Maka bagilah hartaku ini menjadi dua. Aku juga memiliki 2 orang istri. Silakan engkau pilih yang paling menarik hatimu. Sebut nama orangnya, maka aku akan menalaknya. Jika masa iddahnya telah berakhir, engkau bisa menikahinya. Abdurrahman bin Auf menjawab, semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Lalu dia bertanya, di manakah pasar kalian? Maka ditunjukkan kepadanya pasar Bani Kunaiko. Tidak berapa lama dia sudah kembali sambil membawa baju dan mentega. Setiap pagi dia melakukan hal yang sama, yaitu berdagang di pasar. Suatu hari Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa rona kuning atau tanda orang yang baru menikah. Maka Nabi SAW bertanya, apa beritamu? Dia menjawab, aku sudah menikah. Beliau berkata lagi, berapa mahar yang kau berikan kepadanya? Dia menjawab, sebutir biji emas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, orang-orang Ansor berkata kepada Nabi SAW, bagilah kami dengan saudara-saudara kami muhajirin pohon kurma kami. Beliau menjawab, tidak. Mereka lalu berkata kepada orang-orang muhajirin, kalau begitu cukupkan dengan pangan kami, kalian akan kami berikan bagian dari hasil kurma. Mereka menjawab, kami mendengar dan mentaati. Sungguh, persaudaraan ini merupakan suatu kebijakan yang tidak ada duanya, politik yang jitu dan bijaksana, serta menjadi solusi cemerlang terhadap berbagai persoalan yang dihadapi kaum muslim, sebagaimana yang telah kami isyaratkan sebelumnya. Demikian teman-teman untuk hari ini, sampai di situ ya. Nanti besok ya akan saya lanjutkan dengan piagam perjanjian Islam. Jadi kita sudah memasuki fase Madinah ya, fase kejayaan ya.
karena kemudian dari Madinah ya, kemudian Islam berkembang pesat, akhirnya hampir menguasai sepertiga dunia ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kebenaran datang dari Allah. Bila saya dalam menyampaikan ada kesalahan, kekeliruan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.